Di sesi malam ini, terakhir ini, saya beri judul khotbah saya adalah Our Faithful God, Tuhan yang setia. Siapa di sini yang bangga punya Yesus? Siapa di sini yang percaya Yesus setia? Amin. Goal dari khotbah ini adalah mengajar saudara di tengah penderitaan, di tengah masalah, di tengah masa sukar, saudara dapat melihat kesetiaan Tuhan. Katakan amin. Kapan kita memerlukan kesetiaan Tuhan? Ketika keadaan tidak baik-baik saja. Kapan kita memerlukan makanan? Ketika kita lapar. Kapan kita memerlukan uang? Ketika kita butuh uang. Kapan kesetiaan Tuhan paling kita perlukan? Ketika kita berada dalam tantangan dan rintangan. Mari kita buka satu perikop yang cukup banyak. Saya minta tolong saudara untuk bantu saya. Ratapan 3 dari kitabnya saja, ratapan saudara. Dalam kekristenan, meratap itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah mengeluh. Makanya ada kitab ratapan, tidak ada kitab keluhan. Ya kan saudara, apa bedanya ratapan sama keluhan? Ratapan adalah menyampaikan apa yang kita rasakan, tetapi tetap mempercayai Tuhan. Sebagai contoh, sekalipun jemaat ICI sesi malam ini diam gak nyambut pendetanya, saya tetap percaya sama Tuhan. Itu ratapan. Tapi kalau keluhan, kita mengeluh. Mana Tuhan? Katanya Tuhan berkati. Katanya Tuhan ada, itu keluhan. Makanya salah satu dosa yang paling dibenci oleh Allah kepada bangsa Israel adalah dosa bersungut-sungut. Tahu bersungut-sungut? Yang kecil itu? Bodoh amat katanya. Ratapan 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26 saudara. Saya baca, kaum pria baca ayat 1, kaum wanita baca ayat 2. Yang masih bingung kaum apa bertobat saudara. Kaum pria siap? Oke mantap, gak ada yang jawab. Kaum pria siap? Kaum wanita siap? Mantap saudara. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Yuk kaum pria 3, 2, ya akulah orang sengsara disebabkan cambuk murkanya. Wanita, mantap. Kaum pria sesungguhnya, wanita ia menyusutkan. Rada delay ya. Ini internetnya gak bagus bagaimana saudara? Ia mendirikan tembok di sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku seperti orang yang sudah lama. Kaum pria, ia menutup segala jalan keluar bagiku. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, ia merintangi jalan-jalanku. Laksana beruang yang menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyiannya. 11. Kaum wanita, ia membidikan panahnya. Ia menyusup ke dalam hatiku segala anak panah. Aku menjadi tertawaan. Ia mengenyangkan aku dengan memberi aku, ayat yang ke-16, ia meremukkan ayat selanjutnya silakan. Aku lupa akan sangkaku. Ayat yang ke-19, ingatlah akan ipu dan ayatnya yang ke-20 jiwaku. Ayat 21-26 kita baca sama-sama. Yuk ICI di tempat ini, ICI Church 3, 2 ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan tak berkesudahan, tak habis-habisnya, selalu baru, besar. Ayat 24, Tuhan adalah kata jiwaku, oleh sebab itu aku akan. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi jiwa yang apa? 26 sama-sama adalah baik
pertolongan Tuhan. Kitab Peratapan ditulis oleh Nabi Yeremia dalam keadaan bangsa Israel dalam pemberontakan terhadap Allah. Alkitab mengatakan makanan tidak ada, keamanan tidak ada, baik dalam negeri keos, luar negeri bangsa siap menyerang mereka. Alkitab mengatakan dalam keadaan tertekan, keadaan lapar, bahkan dalam Peratapan 2, kalau saudara baca di rumah nanti, saudara bisa baca di rumah, walaupun saya nggak yakin saudara bakal baca. Dan dalam Peratapan 2, saudara akan menemukan bahkan ibu harus memakan bayi dalam kandungannya. Saking chaosnya keadaan. Kalau saudara lihat dalam Peratapan 2, keadaannya terlalu parah. Tapi di tengah penderitaan, Nabi Yeremia melihat kasih setia Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, kalau ada pendeta yang bilang hidup saudara akan bebas dari penderitaan, saya pastikan pendeta itu berbohong. Suatu hari ada seorang oma-oma maju ke depan minta tolong doa sama saya. Pak Pendeta Biarjo, doain oma. Doa apa oma? Biar oma gak punya masalah. Kita pendeta lihat dia lihat saya, kita lihat-lihatan. Saya bilang sama dia, oma kalau oma pengen saya doakan gak punya masalah, saya bisa. Tapi saya takut doa saya oma gak senang. Siapa Jo? Oma pasti amin. Kalau oma pengen gak punya masalah, saya akan doakan supaya oma cepat-cepat dipanggil Tuhan. Hanya orang yang tinggal di Pondok Rangon, tanah kusir, yang gak punya masalah. Bilang kiri kanan saudara, masalah itu biasa. Di sesi sebelumnya saya tanya sama jemaat, di sini siapa yang pengen mukjizat besar dalam hidupnya? Enggak ada orang rohani di sini. Di sini siapa yang pengen hidupnya melihat mukjizat besar? Maka jawabannya siap-siap masalah besar. Oh, amin ya. Oh, ternyata jemaat ICI rohani semua ya. Saudara kayaknya udah gak butuh pendeta lagi saudara. Sudah siap masuk surga hari ini. Yang amin-amin pasti oma-oma itu. Amin. Kalau kita melihat dari ayat yang baru kita baca, di tengah penderitaan Allah setia. Kapan kita tahu Tuhan itu penyembuh ketika kita sakit? Kapan kita tahu Tuhan itu melengkapi, menyediakan apa yang kita perlukan ketika kita kekurangan? Kapan kita tahu dia Tuhan kita pembela ketika kita punya masalah? Agar Tuhan menjadi nyata. Tuhan bukan kata pendeta lagi. Tuhan bukan kata orang tua lagi. Agar kamu mengenal Tuhan bukan kata orang. Tapi hidupmu mengalami Tuhan sendiri. Katakan amin. Agar agama kekristenan bukan agama nenek moyang. Kalau orang tanya kenapa kamu Kristen? Karena papaku Kristen. Lalu kalau papamu nyembah kaleng, kamu nyembah kaleng. Agar kalau kamu ditanya orang kenapa kamu ngikut Yesus? Karena di bawah kolong langit ini tidak ada Allah yang layak saya sembah. Cuman Yesus yang layak saya sembah. Kalau mau tepuk tangan yang kompak dong saudara. Amin. Mari kita lihat Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga dia apa? Berdusta. Bukan anak manusia sehingga dia apa? Masakan ia berfirman dan tidak? Atau berbicara dan tidak? Allah bukan manusia yang hari ini ngomongnya A, besok apa? Mending B, Z. Allah bukan manusia yang kalau lagi ada maunya, oh manisnya minta ampun. Ini bibir kayak ada gula. Manis banget. Allah yang bukan ketika butuh ngomong baik, ketika nggak butuh ngomong buruk. No. Allah kalau dia berjanji. Alkitab saya bilang, dia pasti menepati. Amin saudara. Dia pasti apa? Ada orang janji pengen menepati tapi nggak mampu. Gak punya kekuatan, gak punya sumber daya. Tapi kabar baik, Allah kalau janji. Dia bukan saja mau, tapi dia memiliki kemampuan. Amin saudara. Dia memiliki apa? Kalau di sini ada saudara yang sudah kepala 3 belum menikah. Jangan takut. Tuhan kasih pasangan yang dari Tuhan. Banyak jomblo ya. Kalau saudara kepala 4 belum punya pasangan, jangan takut. Tuhan kasih pasangan. Kepala 5 jangan takut. Tuhan kasih pasangan. Kepala 6. Takutlah. Mari kita akan belajar pada hari ini 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah apa? Adalah apa?
Setia, setia. Di dunia yang chaos ini, di dunia yang korup ini, manusia nggak setia. Dikatakan bahwa banyak orang pernikahan hari-hari ini tidak bercerai bukan karena cinta. Tapi mereka tidak bercerai karena malu kalau bercerai. Kalau tidur suami menghadap ke timur, istri menghadap ke barat. Anak-anak di tengah menyanyi sejauh timur dari barat. Ada banyak mohon maaf rumah tangga kalau di luar romantisnya minta ampun. Minta ampun tapi dalam rumah tangga, di rumah piring terbang di mana-mana. Kenapa saudara kalau bisnis bikin agreement? Karena saudara tahu manusia penipu, manusia pembohong. Kenapa saudara bikin begitu banyak poin-poin dalam bisnis saudara? Karena saudara tahu manusia rajanya berbohong. Betul apa tidak? Di sini nggak ada. Ada yang ngaku. Mari kita lihat lagi dalam bahasa aslinya. Kata kesetiaan dalam Old Testament menggunakan kata emunah. Yang artinya kokoh, tak tergoyahkan, unshakable, tak berubah. Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai. Tanggal di kalender boleh berubah, tanggal tahun boleh berubah, bos boleh berganti, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Sakit lagi besi ternyata. Dalam bahasa perjanjian baru di New Testament menggunakan kata pistos. Yang artinya apa? Dapat, layak, terpercaya. Taat artinya pistos. Kesetiaan Tuhan dapat, layak dipercaya. Siapa yang tahun 2024 ditolong oleh Tuhan? Atau gini, saya ubah pertanyaan saya. Tuhan bagi saudara baik aja atau baik banget? Kurang panjang dikit. Tuhan baik banget, yang setuju. Dia layak kau sembah gak? Dia layak mendapatkan penyembahanmu gak? Dia layak gak buat engkau datang setiap minggu ke IJI? Layak. Karena dia dapat dipercaya. Amin. Hanya kekristenan yang mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Mati di kayu salib. Yang lain, kepercayaan yang lain hanya mengutus utusannya. Hanya Yesus yang tinggalkan surga, turun ke dunia, mati buat saudara dan saya. Kalau orang bilang semua agama sama, orang yang ngomong demikian sedang menghina darah Yesus. Saya percaya banyak jalan menuju Roma, tapi cuma satu jalan menuju kepada keselamatan. Namanya Yesus, tidak ada yang lain. Amin saudara. Mari kita akan belajar apa saja kesetiaan Tuhan. Yang pertama dari Ratapan 3 kita akan belajar sedikit eksegesi Bapak Ibu. Kita akan melihat dalam bahasa aslinya. Apa saja kesetiaan Tuhan? Yang pertama kesetiaan Tuhan di tengah penderitaan. Tuhan janji di tengah penderitaan dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dengan kenceng bilang amin. Kalau manusia akan berbeda, kamu di atas semua nempel sama saudara. Betul apa betul? Kamu di bawah, ketika kita di atas semua orang kenal sama kita. Ketika kita di bawah kita kenal siapa orang. Siapa tuh? Saya pernah bilang sama Bapak Ibu izinkan saya bersaksi. Saya boleh bersaksi nggak? Kalau nggak boleh juga saya pegang mic. Kecil saya jualan koran Pak Bu di lampu merah Mampang. Yang saudara lihat ini nih, yang lumayan ini. Gak setuju ya. Kayak standar di gereja ini terlalu tinggi tampaknya. Saya jualan koran di lampu merah Mampang Pak. Saya 2 tahun jadi SPB, Sales Promotion Boy. Di yang namanya Blok M. Kalau miskin Pak, kalau miskin Bu, jangankan keluarga, setan juga gak mau ganggu. Setan bilang gak usah diganggu, jatuh sendiri dia. Oh kalau miskin Pak, saya kena ada jemaat di Kelapa Gading cerita sama saya. Koko adik tuh biasanya ketika masih satu keluarga, oh akur. Kalau udah punya keluarga sendiri, sama-sama bilang sama saya, biasa di mana-mana sama. Kokonya bilang gini, Dek, kalau ada apa-apa ngomong sama Koko. Kalau ada apa-apa ngomong sama Koko. Kalau ada apa-apa ngomong sama Koko. Ketika ada apa-apa, dia ngomong sama Kokonya, gak ditolong. Karena cuma ngomong sama Koko.
Dia bilang sama saya, aduh Pak Pendeta, saya datang ke rumahnya Pak naik motor Pak. Yang motor getar itu kan. Yang ketika turun masih getar. Dia datang Pak, itu istrinya lihat langsung pintu ditutup, anak-anak di dalam. Pembantunya bilang, kata Bapak nggak ada di rumah. Kadang-kadang kita dikasihi karena kita bermanfaat. Kadang-kadang orang menghormati karena ada sesuatu yang diambil dari kita. Tapi tidak dengan Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi saudara tanpa alasan. Kalau saya konseling pernikahan, saya suka nanya, kenapa kamu mau nikah sama dia? Dia lucu Pak. Nanti kalau udah gak lucu lagi gimana? Kenapa kamu mau nikah sama dia? Aduh dia baik Pak. Kalau nanti dia tiba-tiba gak baik gimana? Manusia untuk mengasihi butuh alasan. Betul apa tidak? Tapi Tuhan Yesus mengasihi saudara. Gak butuh alasan. Karena Allah adalah kasih. Itu adalah sifat Allah. Dia mengasihi saudara. Siapapun saudara di sini. Dia sayang sama saudara. Bilang kiri kanan saudara. Tuhan sayang sama kamu. Bilang sama yang baru ngomong. Jangan nakal lagi ya bilang. Ada orang Tuhan sayang. Mabok jalan. Zina jalan. Kan Tuhan sayang. Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tak habis-habisnya apa Bapak Ibu? Sama-sama bilang sama saya, tak berkesudahan. Di tengah penderitaan Nabi Yeremia terhadap bangsa Israel. Nabi Yeremia percaya bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Ayat selanjutnya dikatakan selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tiap pagi kasih Tuhan selalu baru. Katakan amin. Untuk setiap hari Tuhan bangunin saudara ada kesempatan yang baru. Yang lalu biarlah berlalu. Anak-anak muda yang lalu-lalulah. Yang lalu-lalulah. Pak yang lalu-lalulah. Bu yang lalu-lalulah. Kalau dulu pernah salah ya udahlah Tuhan ampuni. Kalau dulu pernah ngaco ya udahlah Tuhan ampuni. Tapi sekarang Tuhan kasih kesempatan yang baru. Katakan amin. Di tengah penderitaan Alkitab mengatakan. Kasih Tuhan bukan berarti kita gak punya masalah. Tuhan mengizinkan Daniel difitnah. Tuhan mengizinkan Daniel dibuang ke gua singa. Kasih Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi di tengah gua singa, kasih Tuhan membuat mulut singa tertutup rapat. Singanya puasa. Intermittent fasting. Saudara jangan berpikir ikut Tuhan gak punya masalah. Bohong banget, gak mungkin. Saudara lihat Yusuf. Tuhan kasih setia sama Yusuf luar biasa. Tapi Tuhan tetap izinkan Yusuf difitnah. Tuhan tetap izinkan Yusuf dibuang. Tuhan tetap izinkan Yusuf mengalami yang namanya penderitaan. Yusuf digoda oleh Tante Poti. Cup. Yusuf bilang, jangan Tante. Cup. Jangan lepaskan. Alkitab bilang Yusuf apa? Ini ada orang gak sih? Yusuf apa? Sama-sama bilang sama saya kalau dicobai. Sama-sama bilang sama saya, woi. Kalau dicobai, lari. Sama-sama bilang sama saya, lari. Bilang kiri kanan saudara, lu jangan sok kuat. Lari. Kalau udah dicobai, kalau udah mulai, Yusuf bilang, lari dia. Lah kamu bukan Yusuf, bukan siapa. Kuat. Jangan lepaskan. Sampai lama-lama jangan lepaskan. Di tengah pengkhianatan, Tuhan setia. Orang boleh fitnah saudara. Tuhan setia. Orang boleh jatuhin saudara. Tuhan setia. Orang boleh bangun cerita jatuhin saudara. Mungkin kejadian, mungkin dibiarin. Tapi di tengah itu, kesetiaan Tuhan pelihara saudara. Saya bantuin. Kata kasih setia dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata keset. Keset.
Yang kalau kita pelajari secara bahasa gramatikal, secara bahasa asli, kita akan menemui bahwa ada unsur feminis di situ. Ketika Tuhan bilang kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, gambaran kasih seorang ibu kepada anaknya. Bahwa ibu gak akan menyerah sama anaknya. Bahwa ibu gak akan mundur sama anaknya. Bahwa ibu akan merawat anaknya. Di tengah pemberontakan bangsa Israel. Di tengah ketidaksetiaan bangsa Israel. Di tengah masalah yang menyerang bangsa Israel. Alkitab saya mengatakan kasih setia Tuhan tidak mundur dari bangsa Israel. Dan Tuhan yang mengasihi bangsa Israel, Tuhan yang sama mengasihi saudara. Amin. Jangan lagi bilang Tuhan sayang gak sama saya. Dia sayang. Jangan lagi bilang Tuhan peduli gak sama saya. Dia peduli. Kasih setia Tuhan. Saya kenyang sama hidup susah, Pak. Dulu tiap kali masuk sekolah, pengumuman dari ruang TU. Nama asli saya Bonto Tanaka. Bonto Tanaka dipanggil ke ruang TU. Orang kirain pinter. Padahal belum bayar. S1 saya hukum, Pak. S2, S3 saya teologi. Saya ingat banget S1 saya 7 tahun kuliah. Bukan karena gak punya duit. Bukan karena bodoh, tapi gak punya duit. Saya ingat banget mau kuliah harus mengambil yang namanya cap. Ada kertas cap untuk kuliah. Saya datang ke TU, saudara, di kampus saya di daerah California. Itu bohong. Saya datang minta dicap. Saya ingat banget kepala TU bilang gini. Kalau gak punya duit, gak usah kuliah. Bahasa Ibraninya itu acit naik. Sakit banget. Tapi Tuhan itu setia, bilang amin. Kenapa setia? Berapa tahun kemudian saya khotbah di sebuah gereja. Duduk di bangku paling depan kepala TU itu. Saya gak dusta, Tuhan saksi perkataan saya. Saya lagi khotbah, saya lihat, si dia itu saya bilang. Si dia ini. Atar call dia maju, Pak Pendeta. Boleh doain, saya bilang, kalau gak punya duit. Lo jangan ketawa-ketawa, tepuk tangan lo. Jangan setia-setia lo. Kasih yang lembut, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Gak apa-apa hari ini orang rendahin saudara, gak apa-apa. Saya pendeta yang percaya ujung-ujungnya Tuhan akan membuat orang yang jahat sama saudara di bangku paling depan. Dan dia akan menampilkan film-film, nantikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Iya, suatu hari nanti orang yang merendahkan saudara kalau engkau gak nyerah sama Tuhan. Kalau kamu cari Tuhan, kalau kamu pesan saya dari mimbar yang kudus ini, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang tulus, tetap jadi orang yang mengampuni. Orang mau jahat urusan dia sama Tuhan. Orang mau fitnah biarin, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Karena saya pendeta yang percaya. Tuhan gak pernah tertidur. Amin. Suatu hari nanti kamu akan melihat. Tuhan gak pernah berhutang sama saudara. Amin. Yang terpenting siapa yang tertawa paling akhir. Kan kita repot, orang jahat kita juga jahat. Kita bilang, kalau lo baik, gue lebih baik. Itu bukan anak Tuhan. Itu anak setan. Tapi kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu jahat, aku tetap baik. Karena aku diajar untuk terus buat baik. Amin. Yang kedua, kasih setia Tuhan, kata Alkitab, membuat kita Tuhan yang memulai. Dan Tuhan akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memulai. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti menyelesaikan. Kalau Tuhan kasih DP buat rumah, cicilannya Tuhan kasih. Masih banyak yang nyicil ini. Kalau Tuhan kasih mobil, bensinnya Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih anak, susunya Tuhan kasih. Saya 6 bersaudara, Pak Bu. 6 bersaudara. Mama saya janda, SD aja gak lulus. Mama saya. Mama saya pernah jadi OB. Mama saya pernah jadi ART. Tuhan saksi perkataan saya. Di Jakarta, ibu kota, 6 orang anak. Mama saya disuruh bilang, nikah lagi aja, cari cowok, cari laki-laki untuk menghidupi. Kalau enggak nanti makan apa? Makan batu sampai hari ini. Saya gak pernah makan batu. Ada sedikit-sedikit di nasi. Tapi gak pernah.
Kalau di sini ada anak rantau, jangan takut. Jangan takut. Saya tuh kenyang bagian selebaran di Blok M, Pak Bu. Di lift tuh, eskalator. Dibayar, kalau itu habis baru dibayar. Biasa tuh kalau ibu-ibu yang kaya, yang parfumnya 10 kilometer, yang rambutnya disasak menantang langit. Baru ditengok, kenyang. Makanya saya kalau ke mall, ada orang kasih selebaran, saya ambil. Pas saya lihat Ferrari, saya balikin. Siapa yang mau bayar? Sama-sama bilang sama saya harus baik sama siapapun. Baik itu sama orang kecil. Kalau baik sama orang kaya, kita kasih dasi 1 juta, besok kita ulang tahun dikasih 2 juta. Besok kita kasih 3 juta, besok 4 juta. Gitu terus sampai Tuhan datang. Baik itu sama orang kecil yang ngomong gini, Pak, saya gak bisa balas Pak. Tapi saya doa. Tuhan yang balas, cakep, beres. Ada seorang pendeta senior bilang gini sama saya, pengen tahu orang itu baik apa enggak? Tanya sama pembantunya. Tanya sama supir. Oh ada orang di gereja, penyembahan sampai malaikat minder. Geter, karena ada stop kontak di belakang. Geter, di gereja bahasa roh, di rumah bahasa ragunan. Di gereja Roh Kudus, di luar roh halus. Di gereja getar-getar, di rumah istri yang gemeter. Tanya sama pembantunya. Ada banyak orang Kristen cinta Tuhan, tapi kalau panggil pembantu mentang-mentang digaji, Mbak, mata mana mata? Kalau pembantunya ngerti, ini mataku, mataku. Mana matamu? Bodoh amat lah gue lah. Khotbahku tergantung responmu lah. Ini sesi terakhir, sudah dikasih bebas sampai Tuhan datang kedua kali. Kita akan selesai jam 10 malam udah sini. Saya serius, udah dikunci pintu depan itu. Gak bisa pulang saudara. Ya, cara kamu memperlakukan orang kecil menunjukkan teologimu. Cara kamu memperlakukan orang di bawah kamu menunjukkan Tuhanmu. Saya selalu bilang kalau gak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Namanya Yohanes, nama lengkap Yohanes Pembaptis. Tapi kelakuan, ya ampun, ngaconya minta ampun. Kalau kemana-mana pakai salib gede, salib gereja yang gede itu dibawa sama dia. Tapi kalau kaget, jorok yang keluar. Kalau kaget, sampai gitu, itu ada Yesus. Kalau orang yang bertobat, kalau kaget, yang keluar firman. Dor, pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Itu apa maksud tepuk tangan itu? Mari yang ketiga kita cepat saja ya, udah 5 menit lagi nih. Saya kayaknya gak diundang lagi, saya kapan-kapan. Gak apa-apa. Tolong dibantu lah. Kesetiaannya nyata dalam belas kasihannya. Nehemia 9 kita cepat saja. Saya undang pemain badminton. Main keyboard yuk. Ya Nehemia 9 ayat yang ke-16. Tetapi mereka dan nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Ayat yang ke-17 silakan. Untuk kembali kepada perbudakan Mesir. Tetapi engkaulah yang sudi mengasihi, menyayang, panjang sabar dan engkau tidak apa? Ayat yang ke-18, bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang apa? 19 kita baca engkau tidak karena kasih sayangmu yang besar tiang awan tidak berpindah pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api untuk menerangi jalan yang mereka lalu. 20 kita baca sama-sama. Dan juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk apa?
Secara legal standing, secara logika berpikir, bangsa Israel udah jahatnya minta ampun. Udah berontaknya minta ampun. Secara logika layak dihukum. Seperti kita. Secara hitung-hitungan harusnya kita semua beres, selesai. Alkitab saya bilang, Allah tetap memberi tiang awan, tiang api. Alkitab saya bilang tiap hari roti mana gak pernah terlambat. Kayak breakfast di hotel bintang 5. Mereka melek, datang tuh roti mana. Sekalipun mereka memberontak terhadap Allah, ini bukan license to doing sin. No, ini bukan berarti sebuah boleh berbuat dosa. No, saya pendeta yang percaya kekudusan is a must. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau hari ini engkau masih hidup dalam dosa dan Tuhan masih seakan-akan diemin, Tuhan gak diemin. Tuhan kasih kesempatan kamu untuk bertobat. Kalau kamu buat yang aneh-aneh, pacaranmu mengerikan. Sampai iblis aja bilang, perasaan gue iblis gak sengerikan itu. Kalau fitnah orang jahatnya minta ampun. Kalau buat abang ngaconya minta ampun. Dan kau bilang, aman-aman aja gue nih. Enak-enak aja nih gue nih. Lihat nih, gue udah jahat aman-aman aja. Ingat, dia biarin bukan karena dia menyetujui dosamu. Gak ketahuan, banyak orang hari ini. Dosanya cuma gak ketahuan aja. Kalau CCTV surga di setel nih. Seluruh perbuatanmu dimunculin di situ. Saya rasa semua nih, satu ici ini. Pada nunduk begini. Karena gak ada uang jatuh. Bukan berarti gak ketahuan. Bukan berarti ngaco. Anak-anak muda, hati saya buat saudara. Pacaran yang benar. Businessman, bisnis yang benar. Jemaat Tuhan, tulisan selamat beribadah harusnya tidak ditulis di dalam gereja. Tulisan selamat beribadah harusnya ditulis di luar gereja. Karena ibadah sesungguhnya dimulai ketika kamu keluar dari gereja. Amin. Oh, di gereja semua suci, semua kudus. Keluar dong. Baru masuk ke lift. Orang sek amat sih. Padahal Roh Kudus masih nempel. Baru di parkiran. Disalib set. Emang gue Yesus lo salib-salib. Banyak orang Kristen, maaf ya jangan marah sama saya. Aduh, di gereja paling Tapi keluar dari gereja, ngaconya minta. Saya akan akhiri ibadah dengan ini, selamat beribadah. Keluar dari gereja, selamat beribadah. Itu ibadahmu. Cara kamu perlakukan kasir, itu ibadahmu. Cara kamu perlakukan mamamu, itu ibadah. Anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang kalau sama orang tua, kalau mamanya teriak, Joko, dijawab apa? Saya gak pernah ada suara saya lebih tinggi dari mama saya. Gak pernah. Saya tahu. Banyak anak muda sekarang kalau sama mamanya ngomong, mama tahu apa sih? Mama gak ngerti apa-apa. Lontong. Itu lahir dari mama. Lahir dari papa. Waktu saya sudah habis. Bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan. Bukan. Dia bilang, aduh Pak masih muda Pak, kasihan. Selamat beribadah jemaat ICI. Saya diberkati oleh gereja ini. Beberapa kali penyembahan saya sebagai hamba Tuhan. Wajar menyembahan. Saya suka nonton YouTube-nya. Terutama worship-nya. Sesi sebelumnya saya bilang, saya kalau worship penyembahan, kadang-kadang denger Bro Maron, saya dengerin. YouTube saya premium. Karena kalau gak premium bahaya. Lagi nyembah enak-enak. Sopi COD. Bayar langsung di depan. Itu malaikat baru turun, lari lagi dia. Karena sering beberapa kali lagi penyembahan, lagi haleluya. Kau baik walaupun
Kentabay. Jadi mau nangis air mata udah jatuh naik lagi. Lupakan semua khotbah saya. Lupakan semua. Lupakan nama saya. Lupakan muka saya. Tapi jangan pernah lupakan satu hal ini. Tuhan setia. Tuhan setia. Apa respon kita? Gini loh. Jangan takut api neraka. Tapi takutlah melukai hati Tuhan. Jangan ke gereja karena supaya nggak akan neraka. Jangan ke gereja supaya karena diberkati. Itu mental transaksional. Ikut Tuhan tuh transaksi gitu. Tuhan tidak menentang itu. Tapi Tuhan menentang mental jasa. Kan gue udah ke gereja. Kok gak diberkatin? Kan gue udah puasa. Kok gak diangkat doaku? Kita merasa seakan-akan kalau kita berbuat baik. Kita punya hak buat nuntut Tuhan. Kamu siapa kata Tuhan? That's why kesetiaan Tuhan harus kita responi dengan apa? Pertobatan. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita hidup baik mulai hari ini. Pak, sayangi istrimu. Sayangi suamimu. Anak-anak muda, hidup benar. 2025 akan menjadi tahun air mata. Kalau kamu main-main sama Tuhan. 2025 akan menjadi tahun kengerian. Kalau kamu masih main-main sama Tuhan. Tapi tahun ini akan menjadi tahun kemenangan. Kalau kamu hidup dalam pertobatan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.